Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Jumat 15 Juli 2022. Dan seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, di momen Hari Raya Idul Adha beberapa waktu lalu, sejumlah tempat wisata di Kabupaten Kayong Utara tampak dipadati pengunjung. Satu di antaranya wisata Pantai Pulau Datuk, Tribuners. Selain pengunjung, tempat wisata tersebut juga dipadati dengan berbagai stand makan, stand penjual pakaian, dan lain sebagainya. Lantas bagaimana suasananya? Akan dilaporkan oleh rekan Jovi Lasta dari Tribun Pontianak. Silakan rekan Jovi. Terima kasih rekan Ariska. Nah, bisa saya sampaikan bahwa beberapa waktu lalu dalam perayaan Hari Raya Besar yaitu Idul Adha di wilayah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, jadi objek wisata banyak didatangi oleh para pengunjung. Nah, selain itu juga terdapat berbagai macam stand makanan maupun berbagai macam seperti itu. Nah, dalam menghiasi momen Hari Raya besar seperti itu, baik itu Idul Fitri maupun Hari Raya Idul Adha. Jadi di wilayah Kabupaten Kayong Utara itu di momen Hari Raya besar tentunya beberapa objek wisata itu ramai dikunjungi oleh masyarakat, termasuk di Pantai Pulau Datuk di Kecamatan Sukarna, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, seperti terlihat dari slide video ini. Nah, jadi ini momen suasana Hari Raya Idul Adha yang ada di Kabupaten Kayong Utara itu pada hari kedua kalau tidak salah. Dan waktu perayaannya itu pada tanggal 10 Juli tahun 2022 itu hari Minggu. Nah, hari Seninnya itu ini ramai dikunjungi oleh para pengunjung yang baik di wilayah Kabupaten Kayong Utara maupun beberapa wilayah lainnya. Karena di wilayah Kabupaten Kayong Utara itu juga berbatasan dengan wilayah Kabupaten Ketapang. Nah, beberapa waktu lalu juga pada kesempatan yang sama Bupati Kayong Utara yaitu Bapak Citra Dwani juga menyampaikan pada momen Hari Raya besar yaitu Hari Raya Idul Adha juga dilaksanakan rangkaian kegiatan. Satu di antaranya itu kegiatan takblik akbar yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah Kabupaten Kayong Utara bersama Forkopimda dan masyarakat. Nah, tentunya Bapak Bupati mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh Forkopimda dan juga tokoh masyarakat maupun masyarakat yang antusias menyambut Hari Raya besar keagamaan ini ya, yaitu Hari Raya Idul Adha yang dilaksanakan beberapa waktu lalu tepatnya. Nah, tentunya dalam momen Hari Raya besar di wilayah Kabupaten Kayong Utara ini sering dikunjungi oleh para pengunjung itu tempat-tempat wisatanya. Satu di antaranya itu wisata Pantai Pulau Datuk. Nah, tentunya ini dapat juga meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, yaitu dalam hal peningkatan daya beli maupun peningkatan dari para pengunjung yang datang dalam suasana Hari Raya besar di wilayah Kabupaten Kayong Utara. Seperti itu. Kembali rekan Ariska. Baik rekan Jovi Lasta dari Tribun Pontianak, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pada Rabu 13 Juli 2022 kemarin, kelompok konservasi tukik di Pantai Mapak Indah, Kota Mataram melepas 150 ekor anak tukik ke laut lepas. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Siti Rohmi Jalilah. Dan untuk mengetahui suasana di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Setiawati Indah dari Tribun Lombok. Silakan rekan Setiawati. Baik, terima kasih. Kelompok konservasi tukik yang di Pantai Mapak Indah di Kota Mataram melaksanakan kegiatan pelepasan 150 ekor anak tukik di laut lepas. Kegiatan di Pantai Mapak ini berlangsung dihadiri oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, yakni Siti Rohmi Jalilah pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022. Sebelum acara pelepasan dimulai, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Rohmi menekankan kepada pengelola Pantai Mapak Indah untuk mengutamakan kebersihan
karena diperhatikan dari segi kebersihannya itu sehingga wisata edukasi ini semakin bagus, layak untuk anak sekolah. Walaupun sederhana, asalkan nyaman, karena hal itu juga mengundang pengunjung lebih banyak lagi di sana. Selain itu, wisata Pantai Mapak ini juga tidak luput dari perhatian Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat terkait kebersihan dan pilah sampah. Sehingga ditegaskan kepada pengelola Pantai Mapak Indah ini dan kelompok konservasi penyu bahwa Pantai Mapak harus menyerapkan pilah sampah dan pengelolaannya. Setelah sambutan itu berlangsung, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta kelompok konservasi penyu di Pantai Mapak Indah menyerapkan pilah sampah dan pengelolaannya itu. Kelompok konservasi penyu ini melepaskan ratusan ekor anak tukik di bibir pantai itu. Selain itu juga ada Mahendra Irawan atau disapa Haji Awan selaku Ketua Yayasan Pecinta Penyu yang dirilis oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, yaitu adalah penyu sisik. Konservasi berdiri sejak tahun 2016 dengan berhasil menetaskan 300.000 anak tukik. Disampaikan olehnya bahwa wisata edukasi konservasi penyu di Pantai Mapak Indah tepatnya adalah satu-satunya di Nusa Tenggara Barat. Selain itu juga orang misalnya itu melepaskan penyu mencari donasi, tapi padahal ini edukasi gitu, cari tahu ilmunya baik dilakukannya. Selain itu pengembangan wisata edukasi konservasi ini tepatnya penyu ini akan terus berlanjut ke depannya sesuai arahan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, segera menata kebersihannya terlebih dahulu. Itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih rekan Aliska. Baik, terima kasih kembali informasi Anda rekan Setiawati Indah dari Tribun Lombok. Tribuners, selanjutnya kita akan ajak Anda untuk mencicipi kesegaran es cendol di Pasar Satelit Sako Palembang. Es berwarna hijau menggoda ini bisa Anda nikmati dengan harga Rp3.000 saja, Tribuners. Karena cita rasa dan harganya yang ramah di kantong, es cendol ini banyak diburu pembeli. Bahkan pembeli harus rela antri untuk menikmati es cendol ini, Tribuners. Dan seperti apa cita rasanya akan disampaikan oleh rekan Widya dari Tribun Sumsel. Silakan rekan Widya. Baik, terima kasih rekan Ariska. Selamat siang Tribuners. Ini saya akan menyampaikan es cendol yang warna hijau sangat menggoda ini, yang pada siang hari cuaca terik matahari itu efeknya minum yang segar-segar, yaitu minum salah satunya es cendol yang warna hijaunya yang sangat menggoda. Nah, untuk mendapatkan es cendol warna hijau menggoda ini kita harus mengeluarkan uang hanya Rp3.000 untuk satu kantong es cendol yang berwarna hijau yang menggoda ini. Dan es cendol ini juga banyak penyeratnya itu berada di Jalan Pasar Satelit Sako Kota Palembang. Dari sensasi dari minum es cendol yang berwarna hijau menggoda ini, itu rasanya sangat luar biasa segar. Karena itu cocok untuk di terik siangnya matahari. Es cendol warna hijau menggoda ini itu dicampurkan dengan rasa santan kental dan juga rasa manisnya dari gula merah, yang lalu dicampurkan es batu yang membuat rasa sensasi es cendol ini ada rasa manis dan rasa asin sedikit ya Tribuners. Nah, untuk membeli es cendol ini kita harus rela menunggu dulu, dikarenakan kebanyakan masyarakat di sekitar Kota Palembang itu ingin membeli es cendol yang berada di Pasar Satelit Sako Kota Palembang. Baik rekan Rizka. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Widya dari Tribun Sumsel.
Tribuners, bagi Anda pecinta Korea, ada satu tempat menarik di kota Metro yang bisa Anda kunjungi. Namanya Kedai Geostor Tribuners. Kedai yang satu ini merupakan UMKM di Metro yang menjual aneka jajanan khas Korea. Aneka jajanan di sini bisa Anda nikmati dengan harga mulai dari 10.000 hingga 25.000 saja, Tribuners. Dan untuk mengetahui jajanan apa saja yang ditawarkan, akan disampaikan oleh rekan Humam Gifari dari Tribun Lampung. Silakan rekan Humam. Ya, terima kasih Ariska. Tribuners, selamat siang. Ada makanan khas Korea, yaitu jajanan UMKM yang berada di Kota Metro Provinsi Lampung, yaitu yang bernama Kedai Geostor, berada di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kota Metro. Di kedai ini menawarkan berbagai macam makanan, khususnya khas Korea, seperti ada tteokbokki, dan untuk varian-varian tteokbokki pun bermacam-macam, seperti tteokbokki original, tteokbokki mozzarella, tteokbokki bakso, dan tteokbokki spesial. Dan untuk varian bestsellernya yaitu tteokbokki varian mozzarella, karena di atas tteokbokkinya akan dibaluri oleh keju mozzarella yang sudah dicairkan. Untuk harganya pun bermacam-macam. Untuk tteokbokki yang original itu seharga 10.000, dan untuk varian termahalnya itu tteokbokki yang spesial seharga Rp25.000. Bagi Tribuners yang ingin mencoba atau mencicipi ini, bisa juga mencicipi minumannya. Itu ada minuman yang bernama Jennifer atau jeruk nipis peras. Minuman ini merupakan minuman yang khas yang berada di Kedai Geostor ini karena merupakan jeruk nipis peras yang ditambah dengan selasi dan juga potongan jeruk lemon yang sangat segar. Bagi Tribuners yang ingin mencicipinya, jangan khawatir apabila tidak dapat mengunjungi langsung kedainya. Kedai Geostor ini juga menawarkan secara online atau pembelian secara online melalui ojek online. Dan juga untuk varian minumnya itu bermacam-macam, dari harga 8.000 sampai dengan 15.000 untuk per menunya. Kembali ke Ariska. Baik rekan Humam Gifari dari Tribun Lampung, terima kasih atas informasi Anda. Tribuners, hari ulang tahun Kota Manado yang ke-399 pada Kamis 14 Juli 2020 lalu dimeriahkan dengan beragam acara, seperti sajian musik dan pentas hingga pesta kembang api dalam pesta rakyat di TKP Manado, Tribuners. Berbagai kemeriahan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Manado, Andre Anggo, dan Wawali Richard Sualang. Lantas bagaimana suasana di sana? Kita sudah terhubung dengan rekan Arthur Rompis dari Tribun Manado. Silakan rekan Arthur. Ya, selamat sore Tribuners dan Ariska. Jadi kemarin Kota Manado genap berusia 399 tahun atau hampir 4 abad usianya, dan berbagai acara dilakukan dari sejak pagi, mulai dari apel pagi, kemudian ada parade, ada rapat paripurna, dan acara berpuncak pada pesta rakyat di Taman Kesatuan Bangsa. Dan di Taman Kesatuan Bangsa ini, pemimpin Kota Manado, Andre Anggo dan Richard Sualang berbaur dengan warga, ditampilkan aneka pentas seni, pagelaran, dan juga yang luar biasa adalah tampilnya pesta kembang api. Jadi pesta kembang api ini bergema di Manado hampir setengah jam lamanya dan cukup menyita perhatian warga. Jadi Taman Kesatuan Bangsa ini menjadi salah satu, diproyeksikan akan menjadi salah satu ikon wisata di Kota Manado, dan ini adalah penanda dari dimulainya Taman Kesatuan Bangsa sebagai lokasi pariwisata. Di sana akan dibangun banyak infrastruktur wisata dan juga lainnya. Demikian Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Arthur Rompis dari Tribun Manado. Tribuners, untuk memeriahkan hari ulang tahun Kota Manado yang ke-399, pemerintah Kota Manado menggelar berbagai acara. Satu di antaranya ada kegiatan Pekan Rakyat, Tribuners. Kegiatan ini digelar di Good Place Park atau Taman Berkat Boulevard Manado. Adapun pelaksanaannya, Pekan Rakyat dimulai dari tanggal 1 Juli hingga 31 Juli 2022. Dan untuk mengetahui kemeriahan di sana, rekan kami Ferdi Guguhaku dari Tribun Manado akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Ferdi. Oke, selamat sore Tribuners dan rekan Ariska di studio. Jadi seperti yang dikatakan rekan Ariska tadi, bahwa ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Manado, pemerintah Kota Manado melaksanakan satu acara, yaitu acara Pekan Rakyat. Di dalam acara ini, Tribuners,
diadakan wisata kuliner dari berbagai kalangan masyarakat yang datang bisa menikmati wisata kuliner yang disediakan di Taman God Park Manado, atau yang sering kita sebut sebagai Taman Berkat Kota Manado. Jadi ini yang datang adalah pengunjung yang ada di sekitar Kota Manado, bahkan pengunjung yang dari seluruh Sulawesi Utara. Nah, Tribuners, dari kuliner yang disediakan bermacam-macam, ada yang di bawah dari luar Kota Manado, bahkan juga dari dalam Kota Manado di bagian Sulawesi Utara. Nah, Tribuners, saya juga sempat mewawancarai beberapa pengunjung yang datang. Mereka mengaku senang dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado, dalam hal ini Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Mereka berharap lewat ulang tahun Kota Manado ini, pemerintah Kota Manado selalu solid dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan mereka juga berharap Kota Manado ke depan semakin maju untuk kebaikan bersama. Mungkin itu laporan saya kembalikan kepada Ariska di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Ferdi Guhuku dari Tribun Manado. Dan Tribuners, rekan Ferdi juga sempat melakukan wawancara dengan pengunjung yang bernama Krisela dan Frenska. Berikut liputannya untuk Anda. Teman-teman asal dari Manado ya semuanya. Teman-teman tahu ini dalam rangka kegiatan apa? Ulang tahun Kota Manado. Ulang tahun Kota Manado ya. Nah teman-teman dari jam berapa datang di tempat ini? Jam 7 ya? Jam 7. Nah, ini dipesan apa-apa saja, karena ini kan dalam kegiatan Pekan Rakyat. Ada juga wisata kuliner. Nah, apa yang dipesan malam ini? Makanan apa saja? Kentang, apa juga? Mie, nasi. Nah, untuk harganya sendiri, kuliner di tempat ini menurut teman-teman mahal atau murah? Ramah kantong ya, ramah kantong. Lumayan murah ya. Datang dengan siapa saja di tempat ini? Ada banyak teman, saudara, kerabat-kerabat yang lainnya. Nah, menurut teman-teman bagaimana kegiatan ini? Kan ini 1 bulan ke depan akan dilaksanakan kan? Menurut teman-teman apa kekurangan dan kelebihan dari kegiatan ini? Kekurangannya itu parkir. Tempat parkir. Tribuner, selanjutnya ada rekomendasi wisata untuk Anda di Kepulauan Talaut perbatasan NKRI. Ada Pulau Sara, Tribuners. Pulau Sara ini menawarkan keindahan pasir putih dengan gradasi laut berwarna biru. Dan untuk melihat keindahan Pulau Sara secara lebih detail, kita sudah terhubung dengan rekan Randy Umar dari Tribun Manado. Silakan rekan Randy. Oke Tribuners, selamat sore semuanya. Kembali lagi dengan saya Randy Umar, wartawan Tribun Manado.
Nah, Tribuners, sore kemarin saya berkesempatan ada di Kabupaten Kepulauan Talaut, dan di sana Tribuners saya juga sempat datang di salah satu pulau yang menjadi destinasi wisata di Kepulauan Talaut. Pulau itu namanya Pulau Sara. Nah, di Pulau Sara itu Tribuners memang ada dua pulau. Ada Pulau Sara yang besar dan Pulau Sara juga yang kecil. Jadi dua tempat itu saya pergi, tapi yang kemarin itu saya datang di Pulau Sara yang kecil dan mandi bersama teman-teman saya dari Kota Manado. Nah, dari video ini Tribuners bisa melihat bagaimana keindahan laut dari Pulau Sara serta pasir putih ini Tribuners. Nah, menurut orang-orang yang saya wawancarai di sana, memang pasir putih ini bisa digunakan untuk Anda wanita pada khususnya untuk lulur. Katanya begitu Tribun, bisa dilulur di badan, dan itu bisa membuat kulit Anda lebih bagus. Dan lautan juga Tribuners bisa melihat bagaimana laut itu kayak orang mandi di kolam begitu Tribuners. Tapi padahal itu ada di pantai dan pemandangannya pun sangat indah. Nah, jadi ini rekomendasi buat Anda Tribuners di seluruh Indonesia yang kebetulan mencari tempat wisata, bisa datang di Kabupaten Kepulauan Talaut di Pulau Sara. Kalau Tribuners memang search di Google, memang Pulau Sara ini sudah banyak dikenal. Saya juga baru pertama kali datang di Pulau Sara itu Tribuners, dan saya melihat bagaimana keindahan dari Pulau Sara ini Tribuners. Nah, jadi ini salah satu rekomendasi dari saya dari Manado. Kalau Tribuners mau datang di Provinsi Sulawesi Utara, bisa datang di Pulau Sara. Saya jamin Tribuners akan terkagum-kagum dengan keindahan alam. Dan memang kalau aksesnya untuk datang ke Kabupaten Kepulauan Talaut ini memang harus menggunakan kapal laut. Tribuners harus menempuh jarak yang cukup jauh dengan kapal laut. Jadi Anda turun di Pelabuhan Manado, lalu naik kapal laut ke Kabupaten Kepulauan Talaut. Nah, tapi kalau Tribuners sampai di Kabupaten Kepulauan Talaut, Anda kurang tinggal memilih pulau mana yang akan Anda tuju, dan Anda bisa berwisata, berkunjung bersama-sama dengan keluarga. Ada sejarahnya Tribuners yang sudah kami tulis di tribunmanado.co.id. Jadi untuk selengkapnya Tribuners bisa buka di Tribun Manado dan bisa lihat langsung bagaimana kisah dari Pulau Sara ini. Ada ceritanya Tribuners. Oke, itu saja yang bisa saya laporkan dari Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih, salam saya Randy, wartawan Tribun Manado. Tetap semangat. Baik, terima kasih atas rekomendasi Anda rekan Randy Umar dari Tribun Manado. Tribuners, Pulau Dewata dikenal memiliki puluhan pantai yang bisa memanjakan mata, dan satu diantaranya ada Pantai Double Six di Seminyak, Kota Badung. Tribuners, pantai ini banyak menyediakan tempat duduk beanbag dan payung bagi para pengunjung. Lantas seperti apa keindahannya akan disampaikan oleh rekan Niluh Putu Wahyunisari dari Tribun Bali. Silakan rekan Niluh. Ya, baik, terima kasih Ariska atas waktunya. Jadi Tribuners kembali bertemu bersama saya Wahyunisari dari tribunbali.com. Hari ini saya akan memberikan rekomendasi tempat traveling untuk Tribuners mungkin yang ada di luar Bali, yakni Pantai Double Six Seminyak yang berlokasi di Kuta Badung. Nah, jadi Pantai Double Six ini kurang lebih memakan jarak tempuh 45 menit dari Bandara Igusti Ngurah Rai. Nah, untuk Pantai Double Six sendiri, ini memang sudah dikenal oleh wisatawan mancanegara dan juga wisatawan domestik. Jadi tak heran ketika saya mengunjungi Pantai Double Six di hari kerja, yakni hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 kemarin, banyak wisatawan terlihat memadati kawasan Pantai Double Six ini. Namun dominan masih terlihat banyak wisatawan domestik jika dibandingkan dengan wisatawan mancanegara. Selain keindahan Pantai Double Six, Tribuners juga bisa menikmati atau mencicipi beberapa kuliner Indonesia yang tersedia di Pantai Double Six. Jadi sangat banyak sekali warung-warung kecil atau kafe yang berjualan makanan Indonesia seperti ada bakso, mie ayam, ada lalapan juga, dan juga ada
pedagang kaki lima, yakni pedagang lumpia. Nah, dan makanan-makanan tersebut tentunya sangat ramah di kantong ya, Tribuners. Jadi harga dari makanan-makanan tersebut start 5.000. Nah, untuk tiket masuknya sendiri untuk sepeda motor dibanderol dengan harga Rp2.000, sedangkan untuk kendaraan roda 4 atau mobil dibanderol dengan harga Rp5.000. Nah, selain itu kemarin juga saya melihat terdapat larangan untuk dilarang berenang ke pantai Double Six sementara karena memang cuaca di Bali sedang tidak mendukung. Memang terlihat sedikit mendung dan arus sedikit kencang pada saat itu di pantai Double Six. Namun hal tersebut tak menyurutkan untuk wisatawan tetap melakukan kegiatannya seperti bersuah foto ataupun menikmati kuliner dan berbincang-bincang mungkin dengan rekannya sambil menikmati senja di pantai Double Six. Tak lupa saya juga mewawancarai salah satu pengunjung domestik yakni Brilian Satria Wijaya yang kebetulan saat itu juga sedang mengunjungi pantai Double Six. Dia mengatakan pantai Double Six ini bisa menjadi rekomendasi berlibur selain Pantai Kuta karena memang kawasannya yang masih indah dan masih asri juga, tak kalah bagus lah dengan Pantai Kuta. Jadi di Pantai Double Six ini juga tersedia beberapa tempat duduk atau beanbag warna-warni. Mungkin Tribuners bisa lihat ada warna biru, hijau, dan kuning. Juga terdapat beberapa payung yang berwarna-warni juga yang menjadi ciri khas dari Pantai Double Six ini. Itu saja Ariska dari saya. Baik, terima kasih rekan Niluh Putuwahyunisari dari Tribun Bali. Dan Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Rizka Hoirina, peserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Jumat 15 Juli 2022. Dan seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, di momen Hari Raya Idul Adha beberapa waktu lalu, sejumlah tempat wisata di Kabupaten Kayong Utara tampak dipadati pengunjung. Satu di antaranya wisata Pantai Pulau Datuk, Tribuners. Selain pengunjung, tempat wisata tersebut juga dipadati dengan berbagai stand makan, stand penjual pakaian, dan lain sebagainya. Lantas bagaimana suasananya? Akan dilaporkan oleh rekan Jovi Lasta dari Tribun Pontianak. Silakan.